Kutas, kupas, tuntas, mantap. Yuk bergabung di Atikep Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang trik atau upaya untuk meningkatkan lulusan uji kompetensi atau first taker 100%. Gitu. Trik yang pertama adalah sekolah dalam proses rekrutmen itu betul-betul memperhatikan kualitas calon peserta. Nah, di sini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau sekolah ya dalam menjaring calon-calon mahasiswa yang handal. Itu bisa melalui tes potensi akademik, kemudian bisa pakai jalur prestasi ya. Nah, untuk mendapatkan kualitas mahasiswa yang baik itu selain uji tulis ada uji bakat, ada psikotes dan sebagainya. Itu merupakan proses awal di dalam memilih calon-calon mahasiswa yang handal. Dari calon mahasiswa yang baik diharapkan proses pendidikan juga dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, di mana dibutuhkan suatu sarana fasilitas yang mendukung untuk capaian pembelajaran dan capaian lulusan mahasiswa. Nah, di dalam proses selain adanya suatu sarana prasarana yang mendukung, juga didukung adanya SDM yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas tidak lepas dari dosen pengajar, tenaga kependidikan, dan tenaga-tenaga pendukung yang lain. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu sendiri harus juga berkualitas. Nah, untuk mendapatkan supaya lulusan itu bisa 100% first taker itu bisa mencapai first taker 100%, maka seorang pengelola pendidikan khususnya dosen sudah harus membiasakan mahasiswa itu dalam ujian, baik itu ujian UTS, ujian tengah semester atau ujian semester, itu sudah menggunakan problem solving, yaitu dengan menggunakan vignette atau kasus pada setiap soal asuhan. Nah, setiap mata kuliah kalau mahasiswa itu sudah dibiasakan dengan soal-soal kasus, dengan problem solving sesuai dengan kompetensi dan kewenangan lulusan, sesuai dengan profil lulusan, insya Allah maka mahasiswa pada saat menghadapi ujian kompetensi dia tidak asing lagi. Nah, untuk itu seorang dosen harus membiasakan diri membuat soal-soal vignette yang berkualitas sesuai dengan standar uji kompetensi yang selama ini dilakukan secara nasional. Nah, beberapa dosen sudah banyak yang mengikuti pelatihan-pelatihan pembuatan soal yang baik dan benar, karena kualitas soal yang digunakan oleh seorang dosen pada saat melakukan suatu ujian, baik itu tengah semester maupun akhir semester, sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Seandainya semua dosen sudah melaksanakan dengan metode kasus ya, pilihan
multi atau multiple choice sesuai dengan yang selama ini dilaksanakan di uji kompetensi nasional. Saya kira itu merupakan latihan buat mahasiswa untuk menghadapi ujian hukum yang sebenarnya. Ya, jadi rajin-rajinlah seorang dosen untuk membuat soal, karena sudah beberapa analisis yang kita lakukan bahwa semakin sering dosen menyajikan ujian dalam bentuk vignette pada mahasiswanya, maka tingkat kelulusan semakin tinggi. Dan itu sudah dibenarkan oleh beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang selama ini dosennya sudah menerapkan untuk membuat soal sesuai dengan uji kompetensi nasional. Nah, untuk itu maka saat ini untuk meningkatkan kualitas first taker pada uji kompetensi, maka tolong seluruh dosen membiasakan membuat soal sesuai dengan aturan yang ada di uji kompetensi nasional, yaitu dalam bentuk MC, kemudian vignette. Memang agak sulit membiasakan membuat soal yang betul-betul bagus, yang betul-betul mendekati ya sesuai dengan harapan mahasiswa dan dosen. Tetapi kalau itu dibiasakan berkali-kali, mudah-mudahan hal itu bisa mendukung untuk peningkatan lulusan first taker yang ada di perguruan tinggi, khususnya di kebidanan ya. Nah, pada mata kuliah yang diberikan itu sebenarnya sudah sesuai dengan kewenangan dan kompetensi bidan pada profil lulusan. Tolong para dosen membuat ya soal-soal gebrakan supaya bisa dipakai latihan sebagai ajang latihan mahasiswa dalam menghadapi uji kompetensi yang sebenarnya. Itu adalah merupakan suatu proses. Nah, di dalam evaluasi salah satunya tadi kita menggunakan metode ya multiple choice yang kita gunakan, dan itu terus dilakukan, maka seorang dosen akan bisa mengevaluasi sehingga bisa merencanakan tindak lanjut seandainya masih banyak mahasiswa yang berada di dalam kelulusan yang rendah. Ya, harus ada tindak lanjut. Kalau kita evaluasi semakin ada peningkatan, maka tolong pertahankan untuk selalu dosen-dosen membuat suatu ujian dalam bentuk vignette atau kasus ya. Mudah-mudahan dengan kualitas dari mahasiswa yang bagus pada saat rekrutmen, diseleksi dengan bagus, kemudian pada saat proses pembelajaran untuk menggodok mahasiswa juga didukung dengan SDM, sarana prasarana dan kebijakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, dilaksanakan evaluasi baik itu untuk audit mutu internal maupun eksternal melalui akreditasi, itu sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pada saat evaluasi mahasiswa menggunakan soal-soal yang baik, mudah-mudahan itu merupakan suatu sarana untuk kita menuju kualitas peningkatan first taker yang lebih baik. Tolong dicoba untuk trik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.